Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rosalina Jamlian dengan NIM 17504175. Saya selaku moderator. Di sini saya bersama dengan kelima teman saya, yakni Charlie Lepa dengan NIM 17504111, Esrafe Huta Barat dengan NIM 18504114, Septima BR Marbun dengan NIM 18504117, Srinesa BR Ginting dengan NIM 18504118, Rinai Sita Mandagi dengan NIM 185041. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, analisis regresi sederhana dengan judul pendugaan terhadap koefisien regresi melalui metode kuadrat terkecil. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Enci Doktoranda Vivian Eleonora Regar MSI sebagai dosen mata kuliah analisis regresi. Dalam presentasi ini, data diambil dari penelitian analisis regresi oleh Profesor Dr. In Suryono MSD, Kota Jakarta. Ya, baik, kita masuk pada pembahasan A. Metode kuadrat terkecil. Sebelum kita masuk pada metode kuadrat terkecil, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan model regresi linear sederhana. Model dari probabilistik untuk regresi linear sederhana adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah epsilon. Ini merupakan rumus 1.1. Keterangan X sama dengan variabel independen, Y sama dengan variabel dependen, beta 0 dan beta 1 sama dengan dugaan bagi parameter-parameter regresi, epsilon sama dengan kekeliruan atau galat. Galat acak atau epsilon mempunyai peranan yang sangat penting dalam analisis regresi. Galat acak atau epsilon digunakan untuk memodelkan variasi nilai-nilai Y untuk nilai X yang tetap. Sebagai contoh, dari 10 mahasiswa dengan tingkat IQ yang sama, X, jika diuji maka hasil belajarnya Y. Belum tentu sama, tapi pada umumnya akan ada variasi. Variasi ini mungkin karena ada faktor selain IQ yang mempengaruhi hasil belajar. Karena kita hanya fokus pada pengaruh X terhadap Y, maka akan selalu diasumsikan bahwa min atau harga harapan atau ekspektasi galat acak atau epsilon sama dengan 0. Ditulis epsilon sama dengan 0. Ini berarti bahwa pengaruh semua faktor di luar X minnya dianggap sama dengan 0. Asumsi ini kiranya beralasan untuk mendapatkan model regresi linear sederhana yang baik. Dengan asumsi bahwa min galat acak sama dengan 0, maka min variabel dependen Y dinotasikan dengan EY adalah EY sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X. Ini merupakan rumus 1.2. Dari rumus ini terlihat bahwa min dari Y hanya dipengaruhi oleh X, parameter beta 0 dan beta 1, dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Persamaan ini merupakan persamaan garis lurus dengan gradien kemiringan beta 1 yang memotong sumbu vertikal di beta 0. Parameter beta 0 dinamakan intercept dan parameter beta 1 menyatakan perubahan pada min EY. Untuk setiap kenaikan satu satuan dalam X. Jika X1 Y1, X2 Y2, Xn Yn adalah sampel dari pasangan variabel independen X dan variabel dependen Y yang mempengaruhi persamaan atau pada rumus 1.1, maka Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X1 ditambah epsilon 1. Y2 sama dengan beta 0 tambah beta 1, X2 ditambah epsilon 2.
YN sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X2 ditambah epsilon 2. Ini merupakan rumus 1.3. Terdapat N galat acak epsilon 1, epsilon 2 sampai epsilon N. Semua galat acak ini diasumsikan memiliki min 0. Kita juga akan selalu asumsikan bahwa galat acak epsilon memiliki variansi konstan sigma kuadrat. Ditulis var epsilon sama dengan sigma kuadrat. Untuk nilai-nilai X yang berbeda, galat-galat acaknya dianggap mempunyai variansi yang sama, yakni semua galat acak epsilon 1, epsilon 2, sampai epsilon N pada rumus 1.3 diasumsikan semuanya memiliki variansi galat, maksudnya sigma kuadrat. Sebagai akibatnya, var YI sama dengan sigma kuadrat untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, sampai ke N. Asumsi ini dikenal dengan asumsi homogenitas atau dalam analisis regresi sering disebut homoskedastisitas. Asumsi lain yang nantinya akan digunakan adalah bahwa galat acak epsilon 1, epsilon 2, sampai epsilon N tidak berkorelasi. Ada juga yang mengasumsikan bahwa galat-galat acak saling independen. Ini dua hal yang sangat berbeda dalam teori statistik. Jika galat-galat diasumsikan saling independen, maka galat-galat acak tersebut pasti tidak berkorelasi. Tapi jika galat-galat acak tidak berkorelasi, belum tentu galat-galat acak tersebut saling independen. Galat-galat acak yang tidak berkorelasi juga akan independen jika galat-galat acak tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, galat acak epsilon akan diasumsikan berdistribusi normal dengan min 0 dan variansi konstan sigma kuadrat. Untuk sembarang nilai variabel independen X, dengan demikian galat-galat acak epsilon 1, epsilon 2, sampai epsilon N semuanya diasumsikan memiliki distribusi normal dengan min 0 dan variansi sama sigma 2. Asumsi normalitas sangat penting dalam analisis regresi, khususnya dalam uji hipotesis atau untuk membentuk interval konfidensi parameter. Dengan mengasumsikan galat acak epsilon berdistribusi normal, akan dapat dikenali distribusi statistik untuk uji hipotesis. Dan selanjutnya kita dapat memanfaatkan tabel-tabel yang tersedia untuk membuat kesimpulan dalam uji hipotesis tentang parameter. Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam analisis regresi yang diuji normalitasnya adalah galat acak, bukan variabel dependen atau bahkan variabel independennya. Hal ini karena mungkin saja galat-galat acak berdistribusi normal, tetapi data variabel independen bukan dari distribusi normal. 1.3 mengestimasi parameter. Salah satu hal yang sangat penting dalam analisis regresi adalah mengestimasi parameter beta 0, beta 1, dan sigma kuadrat. 1.3.1 mengestimasi beta 0 dan beta 1. Anggap kita telah memiliki realisasi data sampel pasangan variabel independen dan variabel dependen. X1Y1, X2Y2, XNYN pasangan X1Y1 berarti bahwa dari responden pertama telah diperoleh data variabel independen X1 dan variabel dependen Y1. Pasangan X2Y2 berarti bahwa dari responden kedua telah diperoleh data variabel independen X2 dan variabel dependen Y2 dan seterusnya. Dianggap data sampel ini selanjutnya dapat diestimasi nilai-nilai parameter beta 0 dan beta 1. Ada beberapa metode untuk mendapatkan estimator atau penduga untuk beta 0 dan beta 1. Dua di antara metode yang terkenal adalah metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least square dan metode kemungkinan maksimum likelihood. Nah, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ezra Valencia Huta Barat. Saya dari kelompok 2 analisis regresi dan saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai metode kuadrat terkecil.
Untuk sekedar mengestimasi nilai-nilai parameter beta 0 dan beta 1 dengan metode kuadrat terkecil, galat-galat acak tidak perlu diasumsikan bahwa memiliki mean 0, variansi konstan tidak berkorelasi atau berdistribusi normal. Perhatikan bahwa dari persamaan 1.3, jika tersedia sampel dari N responden, maka kita memiliki N galat acak, yaitu Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah epsilon 1. Y2 sama dengan beta 0 tambah beta 1 dikali X2 ditambah epsilon 2, sehingga Y2N sama dengan beta 0 tambah beta 1 dikali X2 ditambah epsilon 2. Model yang terbaik adalah model yang memiliki galat yang terkecil, karena ada N nilai galat acak, epsilon 1, epsilon 2, sampai epsilon n, maka kita perlu memperhitungkan seluruh nilai galat tersebut. Sekilas mungkin kita memikirkan bahwa model yang terbaik adalah model yang jumlah seluruh galatnya 0. Kriteria ini kurang baik, karena jika beberapa galat positif dan yang lain negatif, maka jumlahnya mungkin mendekati sama dengan 0, dan mungkin berarti bahwa modelnya juga sudah baik. Ide yang lebih baik adalah mengkuadratkan seluruh galat sehingga nilainya positif, dan kemudian menjumlahkannya sehingga diperoleh jumlah kuadrat galat yang dapat dituliskan sebagai sigma I sama dengan 1 menuju N epsilon I kuadrat. Jumlah kuadrat galat ini dibuat sekecil mungkin. Nilai beta 0 dan beta 1 yang membuat jumlah kuadrat galat ini bernilai minimum merupakan estimator untuk beta 0 dan beta 1. Yang selanjutnya masing-masing akan dinotasikan dengan B0 dan B1. Estimator ini dinamakan kuadrat terkecil least squared estimator. Dapat dibuktikan secara matematis bahwa rumus untuk B1 adalah B1 sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 menuju N, XI kali YI dikurang sigma I sama dengan 1 menuju N, dikali sigma I sama dengan 1 menuju N YI per N dikali sigma I sama dengan 1 menuju N XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 menuju N kali XI kuadrat. Sedangkan rumus untuk B0 adalah B0 sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N XI kali YI per sigma I sama dengan 1 menuju N XI kuadrat, atau B0 sama dengan Y bar dikurang B1 X bar, atau B0 sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 menuju N XI kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 menuju N YI dikurang sigma I sama dengan 1 menuju N dikali sigma I sama dengan 1 menuju N XI YI per N sigma N kali sigma I sama dengan 1 menuju N XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 menuju N XI kuadrat. Ketiga, rumus B0 di atas ekuivalen, yakni akan memberikan hasil yang sama jika dipakai untuk menghitung B0. Untuk menghitung B0 dan B1, penulis menyarankan pertama-tama menghitung B1 dengan menggunakan rumus 1.5. Selanjutnya menghitung B0 dengan rumus 1.6 atau 1.7. Rumus untuk B1 juga dapat disajikan dalam bentuk B1 sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N XI kali YI per sigma I sama dengan 1 menuju N X kali XI kuadrat, di mana XI sama dengan XI kurang X bar dan YI sama dengan YI kurang Y bar. Perhatikan bahwa huruf besar dan huruf kecil pada rumus di atas mempunyai arti yang berbeda. Jika kita menggunakan rumus 1.9 untuk menghitung B1, maka sebaiknya menggunakan rumus 1.7 untuk menghitung B0. Rumus 1.9 juga dapat dituliskan dalam bentuk lain, yakni B1 sama dengan JXY per JSX, di mana
JXY sama dengan XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N dikali SI kurang X bar kali YI sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N kali SI kali YI kurang sigma I sama dengan 1 menuju N XI sigma I sama dengan 1 menuju N YI per N. Dan JXX sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N SI kurang X bar kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N XI kuadrat kurang sigma I sama dengan 1 menuju N kali XI kuadrat per N. Perhitungan secara manual untuk B0 dan B1 akan lebih mudah jika digunakan bantuan tabel. Di awal telah disebutkan bahwa untuk sekedar mengestimasi nilai-nilai parameter beta 0 dan beta 1 dengan metode kuadrat terkecil, maka asumsi-asumsi yang telah disebutkan terdahulu tidak diperlukan. Tetapi kita tidak dapat menilai baik tidaknya estimator yang diperoleh. Jika galat-galat acak epsilon 1, epsilon 2, sampai dengan epsilon n diasumsikan semuanya memiliki min 0 dan tidak korelasi, tidak perlu asumsi normalitas. Maka estimator-estimator B0 dan B1 yang diperoleh memiliki sifat-sifat yang baik, yakni tidak bisa dan memiliki variasi terkecil di antara estimator-estimator R linear lainnya, atau dikenal dengan Bayes linear unbiased estimator. Sekian dari presentasi saya, dan saya akan serahkan pada teman saya. Selanjutnya kita masuk pada metode maksimum likelihood. Untuk mengestimasi nilai parameter beta 0 dan beta 1 dengan menggunakan metode maksimum likelihood, diperlukan asumsi bahwa variabel-variabel galat epsilon 1, epsilon 2 sampai dengan epsilon n semuanya memiliki min 0. Variasi sigma kuadrat tidak berkolerasi atau independen dan berdistribusi normal. Dalam regresi linear sederhana, metode maksimum likelihood memberikan hasil estimator yang sama dengan estimator yang diperoleh dengan metode kuadrat kecil. Estimator yang diperlukan dengan menggunakan metode maksimum likelihood mempunyai sifat-sifat yang baik. Nah, untungnya dalam analisis regresi linear estimator, untuk beta 0 dan beta 1 yang diperoleh dengan metode maksimum likelihood dan metode kuadrat kecil sama, sehingga kita cukup puas menggunakan metode estimator yang diperoleh dengan metode kuadrat kecil. Secara umum, metode maksimum likelihood dan metode kuadrat kecil tidak selalu memberikan hasil yang sama. Misalnya, jika distribusi galat acak tidak normal. Setelah nilai B0 dan B1 diperoleh, maka estimasi hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y dapat dituliskan sebagai Y bar sama dengan B0 tambah B1 kali X. Persamaan ini dinamakan persamaan garis regresi. Saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Septima Boromarbun. Di sini saya akan membawa pembahasan manual untuk contoh dan soal. Kita masuk ke dalam pembahasan manual. Yang pertama, contoh. Anggap seorang peneliti meyakini ada hubungan atau pengaruh linear dari tingkat IQ terhadap hasil belajar mahasiswa. Tingkat IQ dianggap sebagai variabel independen, yaitu X, dan hasil belajar mahasiswa dianggap sebagai variabel dependen, yaitu Y. Anggap data sampel yang tersedia atau data simulasi dari responden sebanyak 10 mahasiswa adalah sebagai berikut. Kita masuk ke dalam tabel contohnya. Di sini ada nomor responden dari 1 sampai 10 dan tingkat IQ, kemudian hasil belajar mahasiswa. Seperti nomor responden 1 memiliki tingkat IQ 90 dan hasil belajar mahasiswa adalah 59. Begitu seterusnya. Untuk yang nomor responden yang kedua, tingkat IQ-nya 97 dan hasil belajar mahasiswanya adalah 62.
Boleh diperhatikan tabel berikut ini. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan contohnya. Nah, di sini telah ditemukan tabel untuk menghitung B0 dan B1 dari rumus yang sebelumnya telah dibahas oleh rekan saya. Di sini kita dapatkan bahwa sigma xi di mana i sama dengan 1 sampai 10 sama dengan 1160, sigma i sama dengan 1 sampai 10 dari yi sama dengan 710, sigma i sama dengan 1 sampai 10 untuk x kuadrat sama dengan 136.832, dan sigma i sama dengan 1 sampai 10 dari xi kali yi sama dengan 83.482. Kemudian sigma i sama dengan 1 sampai 10 dari yi kuadrat sama dengan 51.010. Dengan menggunakan rumus yang telah dibahas tadi, di sini kita dapati rumus B0 sama dengan n kali sigma i sama dengan 1 sampai n xi yi kurang sigma i sama dengan 1 sampai n xi dikali sigma i sama dengan 1 sampai n yi per n sigma i sama dengan 1 sampai n xi kuadrat kurang sigma i sama dengan 1 sampai n xi tutup kurung pangkat 2. Nah, telah diketahui tadi di atas ini bahwa data sebanyak 10. Jadi n-nya adalah 10. Setelah itu kita masukkan semua yang telah diketahui tadi dari atas ke dalam rumus. Akan kita dapati bahwa nilai B1 sama dengan 0,493838 atau B1 mendekati 0,494. Nah, untuk mencari B0-nya, kita gunakan rumus B0 sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n xi yi per sigma i sama dengan 1 sampai n xi kuadrat. Di sini kita dapatkan bahwa nilai B0 sama dengan 710 dikurang 0,49338 dikali 1160 per 10 sama dengan 13,778789 atau B0 mendekati 13,715. Jadi persamaan garis regresi adalah Y duga sama dengan B0 ditambah B1X, yaitu Y duga sama dengan 13,715 ditambah 0,49X. Di sini kita dapati bahwa makna dari B1 adalah setiap ketambahan satu tingkatan IQ, mahasiswa akan memperoleh peningkatan hasil belajar sebesar 0,494. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan untuk soalnya. Soalnya adalah data berikut hasil penelitian tentang hubungan antara nilai ulangan matematika dalam skala nilai 10 sampai 100 dengan lama waktu belajar matematika dalam jam selama seminggu. Ini adalah tabelnya, yaitu nilai ulangan matematika 95, 100, 180, 70, 55, 50, 75, 55, 60, 65, 95, dan lama waktu belajarnya 18, 18, 19, 17, 14, 5, 6, 10, 13, 4, 12, 10. Nah, di sini kita lihat ketika siswa memiliki lama waktu belajar 18, dia akan memperoleh nilai ulang 18 jam tadi karena dibilang di sana di soalnya dalam jam selama seminggu, dia memperoleh nilai ulangan matematika 95. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk soalnya tentukan peubah mana sebagai peubah bebas X dan peubah tak bebas Y. Kemudian yang bagian B, tentukan persamaan regresi dugaan dan beri makna dugaan koefisien regresinya. Nah, di sini kita melihat tabel untuk persamaannya. Sebelum itu kita masuk di pembahasan bagian A dulu. Peubah bebasnya adalah
lama waktu belajar, dan peubah tak bebasnya adalah nilai ulangan. Hal ini disebabkan karena lama waktu belajar matematika berpengaruh terhadap nilai ulangan matematika, atau nilai ulangan matematika bergantung pada lama waktu belajar matematika. Yang bagian B, persamaan regresi dugaan dan makna dugaan koefisien regresinya. Nah, di sini kita dapat tabel untuk mencari B0 dan B1-nya. Lihat tabel berikut ini. Kemudian di sini kita dapati bahwa nilai sigma I sama dengan 1 sampai 12 XI sama dengan 146, nilai sigma I sama dengan 1 sampai 12 YI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 12 YI sama dengan 900, dan sigma I sama dengan 1 sampai 12 XI YI sama dengan 11.760. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai 12 XI kuadrat sama dengan 21.316. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 12 XI kuadrat sama dengan 2084. Dan sigma I sama dengan 1 sampai 12 YI kuadrat sama dengan 810.000. Untuk mencari nilai B0 dan B1, di sini B1 kita dapatkan sama dengan rumusnya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 12 XI YI kurang sigma I sama dengan 1 sampai 12 XI sigma dikali sigma I sama dengan 1 sampai 12 YI per N per sigma I sama dengan 1 sampai 12 XI kuadrat kurang sigma I sama dengan 1 sampai 12 XI kuadrat per N. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui di atas ini ke dalam rumus sesuai dengan isi rumusnya. Kemudian kita akan mendapatkan B1 sama dengan 2,6327. Nah, untuk mencari nilai B0-nya, B0 sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurang B1 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI atau sama dengan Y sama dengan B1 dikali X. Kemudian dengan memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui seperti B1 tadi, di sini akan kita dapati nilai B0 sama dengan 42,968858. Nah, kemudian diperoleh persamaan regresi Y duga sama dengan 42,96586 ditambah 2,6327X. Makna dari B1 pada Y duga tersebut adalah setiap tambahan 1 jam belajar, siswa akan memperoleh peningkatan nilai sebesar 2,6327. Kemudian untuk makna B0-nya, jika siswa tidak belajar, maka skor tertinggi yang dimiliki oleh siswa adalah 42,96586. Nah, sekian untuk materi pembahasan manual dari contoh dan soal. Lanjutannya untuk pembahasan menggunakan RStudio akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami, yaitu Srinesa Boru Ginting. Terima kasih. Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Srinesa Boru Ginting dengan NIM 1850418. Di sini saya akan melanjutkan materi analisis regresi bagian metode kuadrat terkecil dengan menggunakan RStudio. Berikut ini kita sudah memiliki contoh, di mana nomor responden ini sebagai sampel, tingkat IQ ini sebagai independen atau X, dan hasil belajar mahasiswa ini sebagai dependen atau Y. Di mana kita telah memperoleh bahwa di koefisien intercept atau sama dengan B1-nya itu diperoleh 13,7148 dan B0-nya itu sebesar 0,4938. Sehingga dapat dari sini kita dapat simpulkan persamaan regresinya yang menggambarkan hubungan antara tingkat IQ dan hasil belajar, yaitu
Y juga sama dengan 13,7148 ditambah 0,4938X, di mana interpretasinya itu ketika tingkat IQ sebesar 0, maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,4938X. Dan perlu kita dulu ketahui lambang-lambang dari sini bahwa data frame ini berguna untuk membuat kerangka dari hasil belajar dan tingkat IQ. Dan lambang dolar ini berguna untuk menarik kerangka dari salah satu data frame, yaitu misalnya ini simbol dolar ini diambil dari data frame yang hasil belajar mahasiswa. Dan regresi yang sama dengan LM ini berguna untuk membuat model linearnya. Baiklah, oleh sebab itu kita akan masuk ke contoh ke bagian soalnya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian soalnya, di mana di sini kita sudah memiliki data ulangan matematika, di mana sampelnya itu sebanyak 12 dan nilai ulangan matematika itu kita sebut sebagai dependen atau Y, dan lama waktu belajar itu kita sebut sebagai independen atau X. Langsung saja kita masuk. Pertama, kita masuk ke data ulangan matematika sama dengan data frame untuk membuat kerangka dari data ulangan matematika. Kita enter. Kemudian untuk Y kita sama dengan dari data ulangan matematika. Lalu kita beri lambang dolar. Karena dia Y, maka kita pilih nilai ulangan matematika. Kemudian kita enter. Untuk X-nya sama dengan dari data ulangan matematika. Kita beri lambang dolar, nilai dari lama waktu belajar matematika. Kita enter. Lalu kita buat model linearnya, yaitu dengan cara regresi LM Y X. Kita enter. Kemudian kita panggil lagi regresinya. Kita enter. Maka akan keluar nilai sebagai berikut. Di mana B0-nya itu adalah 2,633 dan B1-nya itu sebesar 42,969. Di mana kita akan memperoleh persamaan linearnya, persamaan regresinya, Y juga sama dengan 42,969 ditambah 2,633, di mana interpretasinya itu dikatakan setiap tambahan 1 jam belajar, siswa akan memperoleh peningkatan sebesar 2,633X. Sekian dari saya untuk pertemuan RStudio kali ini. Saya ucapkan terima kasih.